Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, salam merdeka, puji Tuhan, kita baru merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh merdeka? Mari kita lihat firman Tuhan pada hari ini di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 yang berkata demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita secara kenegaraan, kita tahu kita adalah bangsa yang merdeka dari penjajahan. Nah, tetapi apakah kita sungguh-sungguh merdeka? Menurut kebenaran firman Tuhan, dikatakan barang siapa yang berbuat dosa, ia adalah budak dosa. Budak dosa berarti masih terikat, belum merdeka. Maka Paulus dalam tulisan ini dikatakan kita harus sungguh-sungguh merdeka. Merdeka di dalam Tuhan menurut pembacaan pada perikop ini dikatakan supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Karena apa? Rupanya jemaat Galatia yang semula mereka percaya Tuhan, mereka yakin mereka diselamatkan. Tetapi oleh pengajaran-pengajaran guru-guru palsu, mereka dihasut untuk mau kembali untuk melakukan hukum Taurat untuk diselamatkan. Maka ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Dikatakan, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Nah, ternyata mereka mau kembali untuk merasa melakukan hukum Taurat untuk diselamatkan, menuntut untuk disunat dan sebagainya. Maka perikop ini Paulus menjelaskan sunat tidak surat itu tidak penting ya, karena kita diselamatkan bukan karena kita melakukan hukum Taurat, melainkan oleh kasih karunia, oleh karya Roh Kudus. Dikatakan kita diselamatkan, bukan usaha kita. Sebagai warga kerajaan Allah, kita sudah dibeli kedudukan surgawi dalam Kristus. Namun kita perlu sungguh-sungguh hidup dalam dunia ini. Kita masih bisa dipengaruhi oleh berbagai hal yang bisa menyelewengkan kita pada jalan iman. Maka Paulus menasihati perlu waspada, perlu berdiri teguh seperti seorang tentara yang sedang bertugas, siaga melawan musuh mereka. Karena itu dikatakan berdirilah teguh, setialah pada kebenaran yang sudah kita terima dalam Injil. Kita harus melawan semua ajaran sesat, guru-guru palsu, agar mereka tidak lagi dikenakan oleh kuk perhambaan. Jadi di sini dikatakan bahwa kita diselamatkan karena iman, bukan perbuatan. Kita menantikan kebenaran yang kita harapkan, sesuatu yang pasti yang diberikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh iman ya, karena iman dan firman Tuhan, kita dituntut menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka. Artinya apa? Orang yang sungguh mengisi kemerdekaan kita itu dengan hal-hal yang baik, tidak menyalahgunakan kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Maka ayat 15 di sana berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi firman Tuhan di sini dikatakan apa tanggung jawab kita dalam mengisi kemerdekaan kita? Dikatakan lakukanlah hukum yang utama dan yang pertama, yaitu seluruh hukum Taurat itu tercatat berkata kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti sungguh-sungguh hidup dalam kemerdekaan dengan mewujudkannya dengan mengasihi Tuhan dan sesama kita sebagai orang yang
sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Tuhan berkati firman-Nya dan menolong kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam mengisi kemerdekaan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sendiri yang datang menebus kami dari dosa dan memberikan kemerdekaan bagi kami, sehingga setiap kami boleh mengalami kemerdekaan oleh karena kasih karunia Tuhan dan oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami boleh menjadi milik-Mu, orang yang sungguh-sungguh merdeka, yang melakukan firman-Mu untuk mengasihi Tuhan dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berapa